Dikisahkan suatu gereja di kota kecil, setiap hari dikunjungi oleh gembala umat. Sayangnya, tidak banyak jemaat yang tertarik untuk mengikuti pelayanan rutin dari gembalanya. Tentu ada begitu banyak alasan yang menyebabkan jemaat merasa tidak sempat atau persisnya enggan datang ke gereja. Karena semangat ke gereja jemaat nampaknya semakin hari semakin memburuk, si gembala berpikir untuk mengundang seorang artis dari kota besar berkunjung ke gereja tersebut. Atas bantuan gembala umat lain dari kota besar, keinginan tadi terwujud. Tiba hari H acara, di gereja tersebut sengaja tidak diadakan peribadatan, melainkan sekedar diadakan hiburan bersama si artis dan makan bersama. Pagi hari menjelang acara dimulai, dalam gereja hingga halaman luar penuh sesak oleh jemaat. Bahkan pengurus gereja setempat harus mengeluarkan dana untuk segera mendirikan tenda-tenda dan tempat duduk bagi jemaat yang datang entah dari mana saja asalnya. Tentu saja, ketika jemaat dalam cerita ini ditanya, apakah yang paling diharapkan dengan menjadi Kristen? Langsung dijawab dengan mantap, masuk surga. Jawaban itu sangat mengharukan, seolah mengungkapkan kerinduan besar dalam hati akan keselamatan dari Tuhan. Tetapi, kalau diperhatikan kebiasaan sehari-hari sebagai orang beriman, sepertinya lebih mengarah pada kecenderungan kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Para jemaat itu sepertinya tidak bisa membedakan hal mana yang mendatangkan keselamatan dan yang sekedar hiburan demi kepuasan saja. Bisa saja praktek beriman yang sama terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen zaman ini. Apalagi ada alasan pandemi COVID-19, semakin lebih gampang untuk beralasan dan merasa benar untuk tidak lagi ke gereja. Sementara di rumah pun selalu merasa tidak ada waktu untuk beribadah bersama dalam keluarga. Namun akan lain masalahnya ketika tiba-tiba di rumahnya ada masalah serius yang mau tidak mau membutuhkan pelayanan dari gereja. Tentu dengan cara apapun akan berusaha agar pihak gereja melayani sebaik mungkin. Jadi, ada kontradiksi yang efek buruknya bukan pada gereja, tetapi bagi mereka sendiri yang dengan tahu dan mau memilih untuk menghindari gereja. Sederhananya, keselamatan yes, Tuhan no. Begitu barangkali moto hidupnya. Pertanyaannya, apakah mungkin seseorang hanya merasa butuh keselamatan tetapi menolak Tuhan? Kalau demikian, dari manakah akan diperoleh keselamatan itu? Apakah dari imajinasinya sendiri atau dari mana? Ketika Tuhan Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dan akhir zaman, atau saat kedatangan penghakiman terakhir, tentu itu bukan sekedar sebagai ajaran kosong tanpa arti. Nubuat itu sudah dinyatakan sejak berabad-abad lamanya. Semua orang diajak untuk selalu mengingatnya dalam pikiran dan dalam batin, dengan tidak lagi terus-menerus mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Setiap kita akan terus diingatkan untuk tidak bersikap masa bodoh dengan akan datangnya waktu penghakiman itu. Bagaimana mungkin seseorang merasa beriman sementara terus bertahan pada sikap tidak membutuhkan Tuhan dan cukup puas hanya menghayalkan keselamatan? Apakah untungnya bagi seseorang yang terus-menerus hidup dalam kekerasan hati dan kebencian tanpa alasan jelas
pada cara hidup beriman yang benar. Andaikan kita mulai pada saat ini pun, sebenarnya belumlah terlambat, tetapi semua tergantung pada kemerdekaan kita untuk memilihnya.